Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini, saya akan merangkum film yang membuat adrenalin kalian meningkat dan membuat hari kalian akan menjadi lebih mendebarkan dari aksi keren salah satu aktor laga favorit saya, yaitu Jason Statham. Kali ini, ia berprofesi sebagai supir, namun bukan supir sembarangan. Pelanggannya adalah orang-orang kaya, maling, gangster, hingga bos mafia. Film dirilis pada tahun 2002 dan Jason Statham sebagai tokoh utama bernama Frank Martin. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Film dibuka dengan Frank yang sedang bersiap melakukan tugasnya dengan mobil kesayangannya. Ia pergi menuju ke titik penjemputan customernya di sebuah bank dan ternyata customernya itu adalah sekelompok maling yang baru saja membobol bank. Namun sebelum berangkat, Frank mengingatkan perjanjian awal ia dan para maling, yaitu beban hanya 254 kg atau hanya 3 orang, dan jika tidak dilakukan maka kemungkinan mereka untuk tertangkap oleh polisi akan meningkat. Awalnya sang maling enggan mengikuti perkataan Frank, namun Frank memiliki integritas terhadap peraturan, tetap kukuh terhadap perjanjian awalnya. Dan pada akhirnya sang maling menembak salah satu temannya agar bobot dan jumlah orang dalam mobil pun berkurang sesuai dengan perjanjian di awal. Dan aksi Frank pun dimulai. Ia sangat lihai membawa mobilnya dan menghindar dari kejaran para polisi. Frank berhasil membawa para maling ke tempat tujuan. Sang maling ingin meminta Frank untuk mengantarkannya ke tempat lain, namun lagi-lagi karena itu tidak ada dalam perjanjian, ia pun enggan menerima tawaran tersebut. Frank pun pulang ke rumahnya yang berada di tepi pantai Prancis, dan nampak banyak sekali plat nomor dengan berbagai macam nomor agar aksinya tidak diketahui oleh para polisi. Dan ketika ia sedang membersihkan mobilnya, berita di televisi melaporkan bahwa aksinya kemarin membuat ricuh seluruh kota dan para maling pun berhasil ditangkap. Tak selang lama, datang seorang inspektur yang bernama Inspektur Tarconi. Tujuan Tarconi datang ke tempat Frank adalah untuk menyelidiki aksi kemarin yang membuat ricuh kota, dan mobil Frank yang memiliki kesamaan pada mobil di aksi kemarin membuatnya dicurigai. Dan karena Frank sudah tahu dan seperti sudah berpengalaman menghadapi keadaan seperti ini, berhasil membuat Tarconi mempercayai Frank dan malah membuat mereka berdua lebih akrab. Dan dari percakapan antara keduanya diketahui bahwa Frank adalah mantan pasukan khusus tentara Amerika. Tarconi pun pergi meninggalkan Frank. Kemudian Frank mendapatkan telepon dari seseorang dan ia pun memberikan pekerjaan terhadap Frank untuk menjemput sebuah paket. Dan sebelum menjalankan tugasnya, ia melakukan perjanjian awal kepada customernya. Frank menanyakan seberapa besar dan seberapa berat paket yang akan ia bawa. Dan kali ini ia akan membawa sebuah tas yang memiliki panjang 1,5 meter dan lebar 0,5 meter dan beratnya adalah 50 kg. Frank pun memiliki sebuah peraturan di mana ia tidak mau untuk menyebutkan nama, entah itu dirinya atau customernya. Singkat cerita, Frank memulai tugasnya. Paketnya tiba dan ia hanya membuka bagasi belakang mobilnya tanpa mengecek isi tas tersebut. Dan memang
Itu adalah peraturan yang dibuat oleh Frank, di mana di setiap tugasnya ia tidak boleh membuka paket yang ia antarkan. Frank segera pergi ke tempat yang ia tuju, dan di tengah-tengah perjalanan ban mobil milik Frank bocor, dan ia harus terpaksa untuk membuka bagasi belakang untuk mengambil ban serep miliknya. Namun ketika ia sedang mengambil ban serep, tas yang ia antarkan bergerak sendiri, namun Frank menghiraukannya. Ia pun melanjutkan perjalanannya hingga ia berhenti untuk beristirahat dan membeli beberapa makanan, dan ia nampak memperhatikan tas yang ia bawa. Dan seperti sudah tahu apa isi dari tasnya, Frank pun memberi sebotol minuman dan pergi dari toko tersebut. Frank berhenti di pinggir jalan dan membuka isi tasnya, dan benar saja isinya adalah seorang wanita, dan ia pun memberikan minuman untuk wanita tersebut. Dan setelah itu Frank kembali menutup tasnya dan melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah-tengah perjalanan, wanita tersebut berteriak dan membuat Frank kembali memberhentikan mobilnya dan kembali membuka tasnya. Dan wanita tersebut ternyata ingin buang air kecil, dan diketahui bahwa wanita ini bernama Lai. Frank yang masih memiliki hati nurani pun mempersilahkan Lai keluar dari tasnya. Frank mengikatnya dengan tali agar ia tidak kabur dan memberikan waktu selama 1 menit. Waktu pun berlalu, Lai tak kunjung kembali. Maka Frank pergi untuk memeriksanya, dan benar saja Lai berhasil melepaskan ikatannya. Namun ketika berlari, Lai terjatuh dan membuat Frank mendengar jeritannya dan kembali membawa Lai masuk ke dalam tasnya. Namun di saat itu juga sudah berada 2 polisi yang melihatnya sedang membawa Lai. Frank yang tak ingin aksinya diketahui segera melumpuhkan para polisi tersebut dan menyembunyikan tubuh para polisi itu di mobilnya. Singkat cerita, Frank telah sampai ke tempat yang ia tuju, dan ternyata itu adalah rumah seorang mafia bernama Wall Street. Frank tak ingin berlama-lama di sana, namun Wall Street memberikan pekerjaan lagi kepada Frank untuk mengantarkan sebuah paket dengan berat 1 kilogram. Dan Frank menerima tawaran tersebut, hitung-hitung ongkos bensin pulang mobilnya. Frank pun segera memacu mobilnya. Ia kembali beristirahat dan membeli beberapa minuman dan makanan. Namun ketika ingin kembali ke mobilnya, tiba-tiba mobil miliknya meledak dan menghancurkan mobil beserta isinya termasuk jasad para polisi. Frank yang tahu itu dari paket yang ia bawa segera kembali menuju rumah Wall Street untuk menghajarnya karena telah meledakkan mobilnya. Aksi Frank melawan para mafia pun terjadi. Semuanya berhasil ia bantai habis, namun sayang Wall Street sudah tak berada di rumahnya. Frank mencuri salah satu mobil milik Wall Street, dan betapa terkejutnya Frank ketika mengetahui Lai yang telah berada di dalam mobil tersebut. Frank pun meminta kepada Lai untuk turun, dan Frank pergi meninggalkannya. Namun setelah tak jauh melaju, ia pun menghentikan mobilnya dan kembali menjemput Lai, dan Frank membawanya pulang ke rumah. Frank membuatkan semangkok mie untuk Lai, lalu Frank bertanya kepada Lai bahwa ia terlibat dengan masalah apa, dan Lai menjawab bahwa Frank terlibat dalam masalah yang sangat rumit. Dan setelah itu, Frank mengizinkan Lai untuk menginap di rumahnya. Dan ketika Frank tertidur, Lai mencari informasi tentang siapa Frank, dan ia menemukan sebuah kardus yang berisikan foto-foto masa lalu Frank kala ia bertugas sebagai pasukan khusus tentara Amerika. Scene berpindah kepada Wall Street yang mengunjungi para anak buahnya di rumah sakit setelah mereka dihajar oleh Frank. Wall Street bertanya kepada bawahannya siapa yang melakukannya.
dan bawahannya berkata bahwa yang menghajarnya adalah Frank. Namun Wall Street enggan percaya karena ia yakin Frank telah mati setelah ia meledakkan mobilnya. Namun setelah salah satu bawahannya meyakinkan bahwa memang benar bahwa itu Frank, Wall Street pun percaya dan setelah itu ia membunuh bawahannya. Scene kembali kepada Frank yang baru bangun dari tidurnya dan ia seperti tahu bahwa kardus miliknya tidak berada di tempatnya. Lai sudah membuat sarapan untuk Frank. Dan saat itu juga bel rumah Frank berbunyi dan ia mengira bahwa itu adalah pengantar susu untuk dirinya. Namun ketika Lai membuka pintu, ternyata sudah ada Tarkoni yang berdiri di depan pintu. Frank yang melihat hal itu pun segera mempersilahkan Tarkoni masuk. Beruntung Lai mengaku bahwa ia adalah tukang masak baru Frank. Dan Tarkoni juga memberitahu bahwa ia melihat mobil Frank yang hancur dan ia menemukan plat nomor milik Frank. Frank berdalih bahwa mobilnya dicuri oleh segerombolan pencuri ketika ia sedang berada di pasar. Namun Tarkoni nampak curiga terhadap Frank dan Lai karena Lai juga mengaku bahwa ia memberikan tumpangan kepada Frank. Dan Tarkoni ingin melihat mobil milik Lai yang berada di garasi Frank. Dan karena Frank tahu bahwa bagian depan mobilnya hancur, segera menghentikan Tarkoni untuk pergi ke depan mobilnya. Beruntung Tarkoni berhasil dihentikan. Dan setelah itu Tarkoni pun pergi meninggalkan Frank dan Lai. Tak selang lama Tarkoni pergi dari rumah Frank. Frank seperti mendengar sesuatu yang sedang menuju rumahnya. Dan benar saja, tiba-tiba dan ternyata itu adalah anak buah Wall Street yang dikirimkan oleh Wall Street untuk menghancurkan rumah Frank. Beruntung Frank dan Lai berhasil kabur melalui lubang bawah tanah rumah Frank yang menuju ke laut. Frank juga memiliki beberapa alat renang untuk dirinya kabur. Frank berhasil membawa Lai kabur dan membawa Lai ke rumah lain miliknya. Dan ketika sampai di rumah lain milik Frank, hasrat Lai dan Frank pun bangkit dan mereka pun bercocok tanam dengan penuh gairah. Keesokan harinya, mereka sudah berada di kantor milik Tarkoni untuk diinterogasi akibat rumahnya terbakar dan ditemukan 5.000 peluru di sana. Di tengah-tengah interogasi, Tarkoni dipanggil oleh bosnya untuk pergi menemuinya. Dan tiba-tiba Lai memakai komputer milik Tarkoni untuk mencari informasi tentang Wall Street. Beruntung aksinya telah selesai setelah Tarkoni kembali ke ruangannya. Frank dan Lai pun diperbolehkan pulang oleh Tarkoni. Terjadi perdebatan antara Frank dan Lai. Frank enggan pergi untuk menemui Wall Street karena ia tak mau masalahnya jadi panjang dan ingin memulai hidup baru dengan tenang. Namun Lai mencoba membujuk Frank untuk mau menghajar Wall Street. Dan akhirnya Lai berkata kepada Frank bahwa Wall Street telah menculik ratusan orang dari Cina yang akan dijadikan budak di Prancis dengan sebuah kontainer, dan kontainer itu akan tiba hari ini. Dan salah satunya adalah ayah dari Lai. Dan yang mengetahui nomor kontainer itu hanyalah Wall Street. Mendengar hal tersebut, Frank pun mau membantu Lai untuk membebaskan ayahnya. Tarkoni pun akhirnya mengetahui siasat Lai dan Frank setelah ia ingin memakai komputernya dan langsung keluar data milik Wall Street. Scene berpindah ke Wall Street yang sedang berada di kantornya, dan ketika ia menuju ruangannya, Frank dan Lai sudah berada di sana. Lai segera mencari dokumen tentang kontainer tersebut, namun Wall Street memberikan fakta bahwa ayah Lai berada di kantornya dan sedang menuju ruangannya. Hal itu sontak membuat Frank merasa dibohongi oleh Lai. Namun memang benar bahwa Wall Street dan ayah Lai memiliki kerjasama perihal ratusan orang yang diselundupkan untuk menjadi budak. Dan ternyata Tarkoni dan para bawahannya sudah berada di kantor Wall Street. Melihat hal tersebut,
Wall Street memanfaatkan situasi dengan memfitnah Frank telah menculik putri dari rekannya dan membuat Frank dibawa oleh Tarconi ke kantornya. Singkat cerita, Frank terbangun di penjara dan Tarconi berada di sana. Dan di sini, Frank mencoba meyakinkan Tarconi bahwa Wall Street dan ayah Lai terlibat dalam masalah perbudakan. Dan akhirnya, Tarconi pun percaya dan berikan waktu kepada Frank selama 12 jam untuk menyelesaikan masalah ini. Frank dan Tarconi pun keluar dengan melakukan sandiwara. Dan mereka berdua pergi menuju ke sebuah kapal kecil milik Frank di sebuah dermaga. Dan ketika Tarconi ingin memberikan pistol untuk Frank, ternyata Frank telah memiliki senjata yang lebih mumpuni daripada pistol yang diberikan oleh Tarconi. Frank segera pergi meninggalkan Tarconi dan menuju ke dermaga untuk mencari kapal yang membawa kontainer yang berisikan ratusan orang Cina. Singkat cerita, Frank telah sampai di dermaga. Ia segera mencari kontainer yang dimaksud dan di sana ia juga melihat Lai, ayahnya, dan Wall Street. Kontainer yang ia cari telah dibawa dengan menggunakan truk dan akan dibawa pergi menuju kota Lyon. Dan ternyata bukan hanya satu kontainer, namun terdapat 2 kontainer. Lai juga menerima kekerasan dari ayahnya. Ia ditampar dengan sangat keras oleh ayahnya ketika ia mencoba menasihati ayahnya perihal bisnis yang ia jalankan. Aksi Frank pun akhirnya diketahui oleh anak buah Wall Street dan tentu saja dimenangi oleh Frank. Frank segera menyusul truk tersebut. Ia berhasil melompat ke salah satu truk, namun Frank harus kembali melompat dari truk tersebut karena supirnya mengetahui Frank berada di kontainernya. Frank pun melompat ke sebuah bus dan bus itu menuju ke pangkalannya. Dan lagi-lagi terjadi perkelahian antara Frank dan para anak buah Wall Street. Frank pun berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Frank pun segera menyusul rombongan Wall Street dan truk yang membawa kontainernya dengan menggunakan mobil butut dan di tengah jalan mobil tersebut mogok. Beruntung Frank melihat seorang petani yang memiliki sebuah pesawat kecil untuk menyeram ladangnya. Frank pun segera pergi menemui sang petani dan meminta untuk membawanya terbang untuk mengejar gerombolan Wall Street. Sang petani pun mau mengantarkan Frank. Frank terjun dari atas pesawat dan berhasil mendarat tepat di salah satu truk dan berhasil melumpuhkan supirnya. Wall Street yang melihat hal tersebut tidak tinggal diam, ia segera pergi untuk menghajar Frank dan terjadi perkelahian di antara keduanya di dalam truk. Frank terjatuh dari truk, beruntung ia berhasil selamat setelah ia bergelantungan di bawah truk. Ayah Lai yang melihat Frank dalam keadaan terpojok mencoba untuk menembaknya. Lai mencoba untuk menghentikan sang ayah, namun Frank berhasil melumpuhkannya setelah melempar sebuah kunci ke supir mobilnya dan membuat mobilnya keluar dari jalan tol. Frank kembali bertarung dengan Wall Street dan kali ini Frank berhasil mengalahkannya. Namun tiba-tiba ayah Lai menodongkan pistol ke arah Frank dan ia pun membawa Frank ke tepi jurang. Dan ketika ayah Lai ingin menembak Frank, tiba-tiba muncul Lai yang menembakkan sebuah peluru ke arah ayahnya yang membuat ayahnya tewas di tempat. Tarconi dan para anak buahnya pun telah sampai di TKP. Film pun ditutup dengan para orang-orang yang telah diselundupkan berhasil diselamatkan. Dan bukan hanya orang tua, melainkan anak di bawah umur juga berada di sana.
Film pun selesai. Film yang sangat mendebarkan dan tidak bertele-tele karena saya sangat suka film aksi-aksi seperti ini, tidak banyak basa-basi dan dipenuhi dengan pertempuran yang membuat adrenalin saya meningkat drastis. Saya Mr. Han, pamit undur diri, salam transporter.